Kita semua setuju bahwa bumi memiliki banyak tempat yang terbilang begitu aneh dan penuh dengan misteri. Misalnya fenomena alam. Menurut penelitian, ada 6 kategori fenomena alam di muka bumi ini, yang kemudian memiliki turunannya masing-masing. Berikut ini kita akan membahas beberapa fenomena aneh yang terjadi, dan juga alasan di balik fenomena tersebut. Kita tahu bahwa pelangi memiliki 7 warna, tapi ternyata ada fenomena aneh di mana munculnya pelangi berwarna putih yang terjadi di beberapa daerah di berbagai dunia. Menurut hasil penelitian, fenomena ini disebut dengan busur kabut, dan seperti pelangi biasa, ini terjadi ketika sinar matahari memantulkan cahaya melalui tetesan air setelah hujan. Tetapi karena matahari memancarkan sinarnya melalui kabut tebal dan adanya difraksi, membuat sebagian besar warnanya menjadi hilang dan kemudian menjadi putih. Sebenarnya ada lagi pelangi merah yang terjadi saat sore hari. Penyebabnya adalah karena saat matahari terbenam, kebetulan nuansanya berwarna merah yang menyebabkan lebih dominannya warna merah tersebut. Jika berbicara mengenai tsunami, yang ada di pikiran kita adalah gelombang air raksasa yang datang dari laut lepas. Namun bagaimana dengan tsunami es? Fenomena langka ini memang jarang sekali terjadi dan menimpa negara seperti Kanada, beberapa negara di Eropa, dan Amerika Serikat. Fenomena ini sejatinya sudah mulai diteliti sejak 100 tahun yang lalu, namun baru mulai dikenal masyarakat sejak tahun 2013 kemarin saat terjadi di Kanada. Tsunami es tersebut menghancurkan rumah-rumah penduduk, namun syukurlah tak ada korban jiwa. Dan fenomena tsunami es ini dapat mencapai ketinggian 12 meter seperti yang terjadi di Kanada. Menurut beberapa studi, ada 3 kondisi utama yang dapat menyebabkan hal ini. Pertama, peristiwa ini paling umum terjadi saat mulai memasuki musim semi. Saat musim dingin, maka permukaan danau akan menjadi beku atau tertutupi dengan es. Dan saat akan memasuki musim semi, maka es yang menutupi danau akan mulai mencair. Kedua, adanya angin kencang akan membuat bongkahan es tersebut menuju ke pemukiman penduduk. Ketiga, ini terjadi karena arus laut yang kuat mendorong permukaan air yang masih membeku menuju ke daratan. Di bulan Januari 2019 kemarin, burung dalam jumlah yang sangat banyak terlihat terbang di atas jalan raya Amerika Serikat. Bunyi bising dari burung-burung tersebut sangat mengganggu warga dan bahkan menutupi jalan raya. Burung-burung ini pada awalnya terlihat bertengger di pagar, tetapi mereka tiba-tiba terbang, menyebar dan memenuhi langit, serta menciptakan gambar siluet yang terbilang luar biasa. Dalam beberapa kasus, burung-burung ini kemudian tiba-tiba jatuh secara massal dan menabrak benda-benda yang ada di sekitar mereka. Kasus ini seperti yang terjadi di Kansas, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Australia. Menurut beberapa penelitian, hal ini bisa disebabkan oleh kondisi cuaca ataupun perubahan iklim, termasuk suara dari lingkungan sekitar yang terbilang sangat bising. Misalnya apa yang terjadi di Arkansas. Pada malam tahun baru, adanya letusan kembang api dan suaranya yang sangat keras membuat burung kehilangan konsentrasi saat terbang. Ini membuat burung-burung tersebut terbang lebih rendah dan jatuh bebas. Hasil penelitian dari National Health Center menunjukkan jika burung-burung tersebut mati karena bertabrakan dengan gedung-gedung tinggi. Selain itu, penemuan juga menunjukkan adanya badai besar membuat burung tidak bisa mempertahankan keseimbangannya. Dan semua kejadian ini menimpa burung yang sering terbang dalam berkelompok. Hailstorm adalah fenomena cuaca yang tidak biasa di mana bola-bola es yang disebut dengan hujan es jatuh dari langit. Ukuran es dari hujan ini terbilang beragam. Ada yang berukuran seperti kelereng, jeruk, dan juga berukuran seperti telur. Fenomena ini sering terjadi di beberapa negara, termasuk beberapa kali pernah terjadi di Indonesia. Guyuran hujan es ini menimbulkan gemuruh yang cukup keras karena menimpa atap rumah warga dan berakibat rusaknya lahan pertanian warga. Hujan ini terbilang sangat merusak jika ukuran bola esnya begitu besar. Namun para ilmuwan mengatakan tanda-tanda kemunculan hujan es bisa diamati dengan adanya awan kelabu, hujan guntur, dan adanya penurunan suhu yang terjadi secara tiba-tiba. Hujan ini terbentuk saat terjadinya perubahan wujud uap air menjadi wujud yang lebih padat, atau uap air mengalami proses pendinginan di atmosfer pada lapisan yang berada di atas level beku, yang menyebabkan terbentuknya bola-bola es tersebut.
Bunga beku adalah lapisan tipis es yang diekstruksi atau terbentuk melalui celah dari batang tanaman. Terbentuknya bunga beku ini membutuhkan suhu udara yang sangat dingin, tanah yang lembab, ataupun basah. Hal ini terbentuk saat air yang ada pada batang tanaman ditarik ke atas ataupun keluar dan kemudian mengembang saat membeku dan saat kontak dengan udara yang sangat dingin. Selain itu ada juga bunga es yang terbentuk di daerah perairan seperti yang terjadi di Antartika. Ini terjadi ketika suhu udara jauh lebih dingin dari permukaan air. Awalnya, es akan berubah wujud dari wujud padat akan menguap kemudian mencair. Namun jika suhu udara tiba-tiba menurun, maka uap akan kembali menjadi es dan membentuk bekuan acak yang terlihat seperti bunga. Tunnel collapsed. The road was sucked into the ground, creating a crater more than 3,000 square feet. One person. Sinkholes adalah lubang yang terbentuk secara tiba-tiba pada tanah. Lubang ini hampir dapat ditemukan di seluruh dunia. Umumnya, sinkhole terjadi akibat tekanan terhadap permukaan tanah. Dan di saat yang bersamaan, lapisan bawah tanah tak mampu menopang struktur lapisan ataupun berat yang ada di atasnya. Hal ini juga dapat didukung dengan adanya air yang masuk yang kemudian melarutkan mineral pada batuan dan akan terbentuk gua di bawah permukaan tanah. Namun, mengapa semua sinkhole yang ada berbentuk lingkaran? Kita tahu bahwa sinkhole terjadi karena adanya perubahan energi. Titik fokus dari perubahan energi tersebut, efeknya akan membentuk lingkaran. Hal ini sama halnya dengan riak air dan juga fenomena lainnya. Air terjun bawah laut ini terletak di Pulau Mauritius yang berada di Lautan Indian. Ini merupakan salah satu destinasi wisata paling terkenal di muka bumi. Alasan mengapa disebut dengan air terjun bawah laut sebenarnya hanyalah sebuah ilusi. Ini terjadi karena pasir dan endapan lumpur bawah laut mengalir dan terbawa arus laut dan jatuh ke dalam jurang bawah laut. Dan jika dilihat dari ketinggian akan menciptakan ilusi mata yang tampak seperti air terjun. Biasa dikenal dengan pusaran air, fenomena ini juga hampir bisa ditemukan di berbagai belahan dunia. Jika pusaran arusnya sangat kuat, maka disebut dengan maelstroms. Hal ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pertemuan arus yang berlawanan dan juga pasang surut. Ilmuwan sendiri belum mengetahui secara pasti kapan fenomena ini akan terjadi, namun pastinya sering terjadi di daerah yang arus lautnya sangat kuat. Fenomena ini memang bisa ditemukan di berbagai dunia, namun pusaran air yang paling kuat berada di Norwegia, dekat lingkaran Arktik. Pusaran ini terjadi 4 kali dalam sehari dan terjadi secara tiba-tiba. Meskipun diklaim sebagai yang terbesar di dunia, sebenarnya pusaran ini berawal dari beberapa pusaran kecil yang terbentuk dan menyatu kemudian menyebar. Ini berbeda dengan cahaya aurora yang sering terlihat di beberapa negara di bagian utara dan selatan. Russian light pillars adalah fenomena optik atmosfer di mana adanya sinar cahaya vertikal yang tampak memanjang. Efek dari fenomena ini diciptakan oleh pantulan cahaya matahari, bulan, atau bahkan pantulan lampu jalanan. Cahaya dipantulkan dari kristal yang ada di atmosfer atau pada awan yang sejajar dan vertikal, sehingga menghasilkan formasi cahaya yang sejajar dan vertikal pula. So yeah, thank you for watching and I hope you enjoy it. See you dude.